Selamat pagi anak-anak. Pada video ini Ibu akan menjelaskan materi PPKN tema 2. Pada tema pertama, Ibu ingin membahas sedikit yaitu pengamalan Pancasila. Anak-anak sudah sangat baik melafalkan Pancasila, simbol dan silanya. Pengamalan Pancasila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan agama, berdoa, melakukan kegiatan agama, memberi kesempatan orang yang berbeda agama, menghargai, menghormati dan tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bersikap baik dan adil dengan sesama kita, dengan orang lain, satu orang saja. Misalnya kita memberi pinjaman buku, pensil, berbagi makanan, menolong teman yang jatuh, sayang sama anggota keluarga kita. Intinya adalah anak-anak bersikap adil dan baik dengan satu orang saja. Yang kedua adalah Persatuan Indonesia, yaitu kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang menunjukkan kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Misalnya kerja bakti, gotong royong, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Supaya apa? Supaya segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu terasa ringan, menyenangkan, cepat selesai. Keempat adalah yang berhubungan dengan musyawarah. Bagaimana anak-anak menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain, lalu melakukan keputusan yang telah disepakati bersama, lalu juga bersikap antri baris, angkat tangan ketika di dalam kelas, dan sebagainya. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang kedua itu adil dan baik dengan satu orang teman, yang kelima ini adil dan baik dengan banyak teman, banyak orang. Misalnya, jika kamu ketua kelas, kamu membagi tugas yang akan dilakukan teman-temanmu dengan adil. Dengan adil bagaimana? Ada cowoknya, ada ceweknya misalnya. Lalu juga dapat membantu korban bencana alam. Dapat membantu orang-orang yang berkekurangan. Juga misalnya hidup hemat, rajin menabung, memakai barang-barang dalam negeri, dan sebagainya. Nah, kali ini Ibu akan membahas tema yang kedua. Tema yang kedua ini anak-anak bisa mengerti dan memahami lalu melakukan. Apa itu? Aturan dan tata tertib yang berlaku. Itu dari segi pengetahuan. Sedangkan dari segi praktek, anak-anak dapat menceritakan kegiatan sesuai aturan dan tata tertib yang berlaku. Ini untuk nilai prakteknya. Aturan sendiri dibagi menjadi 4, yaitu di rumah teman, di sekolah, dan di tempat wisata. Kita akan bahas satu-satu. Namun, secara umum atau garis besar, ringkasan tentang aturan adalah aturan itu ada di mana-mana, baik di rumah teman, saat bermain, di sekolah, dan di tempat wisata. Aturan yang sudah dibuat atau yang ada wajib ditaati oleh semua orang. Aturan bermanfaat untuk mengatur kehidupan, hidup kita jadi teratur, kita juga terbiasa atau terlatih untuk bersikap disiplin, hidupnya jadi rapi dan bersih. Kita juga terbiasa untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan. Biasanya dengan jadwal, misalnya ada waktu untuk mandi, ada waktu untuk sarapan, ada waktu untuk makan siang, ada waktu untuk belajar, tidur siang, dan sebagainya.
Juga untuk keselamatan diri jika kita berada di tempat wisata, dan kita juga sudah terbiasa untuk bersikap baik dan ramah kepada orang lain. Akibat dari tidak mentaati aturan, ini akan mendapatkan sanksi atau hukuman, karena ada aturan-aturan yang sudah tertulis. Meskipun banyak aturan yang tidak tertulis juga. Yang tidak tertulis itu biasanya di rumah atau saat bermain dengan teman atau di rumah teman. Bisa saling bertengkar. Dan kalau kamu di tempat wisata dapat membahayakan keselamatan diri dan orang lain, serta orang jadi bertindak semaunya. Yang bagian A, aturan di rumah, mentaati aturan. Aturan itu sangat banyak, tapi ibu hanya mengambil beberapa. Mentaati aturan yang ada di rumah yaitu berhenti bermain ketika sore dan waktunya mandi, membantu ayah dan ibu mengerjakan PR dan tugas sekolah, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian supaya orang tua tahu kamu itu main di mana, dengan siapa. Aturan yang biasa dilanggar, bermain dengan curang, bermain dengan adik, dengan kakak, tapi curang, tidak mau kalah, selalu mau menang, dan menonton atau bermain game sampai larut malam. Yang bagian B, aturan di rumah teman, mentaati aturan di rumah teman yaitu mengetuk pintu dan memberi salam ketika datang, tidak mengambil barang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan, menyapa dengan senyuman. Waktu mau pulang, ingat untuk pamit dan memberi salam. Aturan yang biasa dilanggar ketika kamu bermain dengan teman atau berada di rumah teman, tidak merapikan peralatan setelah bermain, bermainnya sampai larut malam, lupa waktu, naik sepeda, ngebut di jalan, buang kulit pisang sembarangan. Nah, aturan yang dilanggar ini bisa membahayakan. Aturan di sekolah ini adalah aturan yang tertulis, tertempel, bisa dibaca. Aturan di sekolah yaitu datangnya tepat waktu, memakai seragam dan berpenampilan rapi, membuang sampah pada tempatnya, memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Dilarang memakai perhiasan berlebihan. Mengikuti upacara dengan tertib, tidak boleh beringsik. Setiap siswa harus berperilaku, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Akibat jika melanggar peraturan yang sudah tertulis, akan diberi peringatan dulu. Jika melanggar lagi akan mendapat hukuman. Jika sudah parah, orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Yang terakhir adalah D, aturan di tempat wisata. Mentaati aturan di tempat wisata diantaranya membeli karcis dan antri pada loket yang telah ditentukan. Dilarang memukul hewan, memberi makan hewan jika kalian pergi ke kebun binatang, dan dilarang memetik bunga jika kalian berada di taman. Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, membuang sampah pada tempatnya. Jika aturan ini tidak ditaati, maka akan mengancam keselamatan di tempat wisata. 2. Lingkungan menjadi rusak dan kotor. Misalnya suka buang sampah sembarangan, suka petik-petik bunga, maka lingkungan akan menjadi rusak dan juga kotor. Aturan untuk menjaga kebersihan diri yang sudah anak-anak lakukan, yang sudah menjadi kebiasaan: mandi dan gosok gigi 2 kali sehari, memakai pakaian yang bersih, mencuci tangan sebelum makan, makan makanan yang tidak terbuka. Biasakan makanan itu tertutup supaya tidak dihinggapi lalat dan bisa menjadi penyakit bagi tubuh kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Ibu cukupkan sampai di sini untuk kelas 2B. Ini adalah catatan, tugas catatan. Silakan mencatat dengan
rapi-rapi di buku catatan kalian PPKN.